Halo, perkenalkan nama saya Asli Farma. Saya dari kelas 11 IPS 2. Kali ini saya akan membahas materi perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertantang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Objek pajak yang termasuk objek pajak diantaranya yang pertama imbalan, yang kedua hadiah, yang ketiga laba usaha, yang keempat keuntungan, yang kelima penerimaan pembayaran pajak, yang keenam bunga, yang ketujuh sewa, dan yang terakhir adalah iuran. Fungsi pajak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara yang menghimpun dana ke kas negara untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial. Yang ketiga, fungsi pemerataan. Pajak digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Manfaat pajak diantaranya yang pertama, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, yang kedua dana alokasi umum, yang ketiga pemilihan umum, yang keempat penegakan hukum, yang kelima subsidi pangan, yang keenam subsidi umum, yang ketujuh pelayanan kesehatan, yang kedelapan pertahanan dan keamanan atau HAMKAM, yang kesembilan pelestarian lingkungan hidup, yang ke-10 penanggulangan bencana, yang ke-11 pelestarian budaya, yang ke-12 transportasi massal, dan yang terakhir menyediakan biaya listrik yang relatif terjangkau oleh masyarakat. Perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Perbedaan pajak dan retribusi. Yang pertama, dasar hukum. Pada pajak, pemungutan diatur berdasarkan undang-undang. Adapun pemungutan retribusi berdasarkan pada peraturan pemerintah dan peraturan menteri atau pejabat yang lebih rendah. 2. Balas jasa. Pada pajak, balas jasa tidak bisa ditunjukkan secara langsung. Pada retribusi, balas jasa dapat ditunjukkan secara langsung kepada individu. Yang ketiga, objek pemungutan. Pada pajak, pemungutannya dilakukan secara umum. Artinya, pada pajak berlaku pada setiap orang yang memenuhi syarat. Pada retribusi, pemungutan hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah. Yang keempat, sifat dan sanksi. Pada pajak, pemungutan bersifat memaksa, dan barang siapa yang tidak membayar, maka ia akan mendapat sanksi secara yuridis. Yang pada retribusi, pemungutan dapat dipaksakan, tetapi keputusan terakhir diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung, terdiri dari yang pertama pajak langsung, contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua pajak tidak langsung, contohnya pajak pertambahan nilai. Berdasarkan lembaga pemungut, terdiri dari pertama pajak pusat, contohnya pajak penghasilan. Yang kedua pajak daerah, contohnya pajak pertambahan nilai dan retribusi. Berikutnya berdasarkan sifatnya, terdiri dari yang pertama pajak objektif, contohnya pajak bumi dan bangunan. Yang kedua pajak subjektif, contohnya pajak penjualan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, Official Assessment System, yaitu wewenang pemungutan pajak pada fiskus atau pemungut pajak. Yang kedua, Semi-Self System dan Withholding System. Semi-Self Assessment System yaitu wewenang pemungutan pajak dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dan fiskus. Withholding adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga, bukan pada fiskus maupun wajib pajak itu sendiri. Dan yang terakhir, Full Self-Assessment System, yaitu wewenang untuk menghitung dan melaporkan besarnya pajak oleh seorang wajib pajak itu sendiri. Objek dan cara pengenaan pajak. Yang pertama, objek pajak. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak.
2. Tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, stelsel nyata, yaitu menerangkan bahwa pemungutan pajak dapat dilakukan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. 2. Stelsel anggapan. Anggapan pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Dan yang terakhir, stelsel campuran. Berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun didasarkan pada suatu kenyataan. Tantangan pemungutan pajak yaitu yang pertama, harus berhadapan dengan realitas masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan. Yang kedua, kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik antara masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah selaku membuat peraturan dan undang-undang perpajakan.